Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mari kita lanjutkan membahas tentang fadilah masjid. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu, para malaikat tusalli, membaca salawat ala ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu, selama dia masih berada di musolahnya, alladzi, yang yusalli, solat orang tersebut, fihi, di dalam musola itu. Para malaikat mengucapkan solawat. Menurut Imam Baydawi, ketika solawat ini dinisbatkan kepada malaikat, artinya meminta ampunan. Jadi kalau solawat ini dinisbatkan kepada Allah, Allah membaca solawat, itu artinya Allah memberikan rahmat dan kasih sayang yang sepenuhnya. Allah memberikan rahmat dan derajat yang tinggi kepada Kangjeng Nabi. Tetapi kalau solawat itu dinisbatkan kepada para malaikat, itu artinya para malaikat itu memintakan ampunan. Ya, para malaikat memintakan ampunan kepada salah seorang di antara kalian selama orang tersebut masih berada di tempat sholatnya. Itulah. Jadi kalau kita lagi sholat di musola mana saja, ya di masjid, ya di rumah kita. Kalau ibu-ibu sebaiknya ya sholatnya di rumah. Rumahnya juga di kamar, kamarnya juga di sekat. Saking ibu-ibu ini harus sholat, tidak boleh kelihatan orang lain. Selama orang tersebut masih berada di tempat sholatnya, para malaikat mendoakan orang tersebut dengan mengatakan, Allahumma sholli alaih, Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu ma lam yuhaddits aw yakhruj minal masjid. Malaikat selalu mendoakan orang tersebut selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dosanya, berikan rahmat kepadanya, kasihilah dia, kemudian ampuni dosanya. Terus diucapkan oleh para malaikat, malam hadis, selama dia tidak ngomong. Selama kita berada di musola itu tidak bicara apa-apa, maka para malaikat senantiasa mendoakan kita. Au yakhruj minal masjid, kecuali ya kalau dia sudah keluar dari masjid, itu sudah tidak dapat doa dari malaikat lagi. Atau di dalam masjid tapi kita masih malah ngobrol. Setelah sholat kita malah ngobrol di masjid. Apalagi ngobrolin dunia lagi, ngobrolin politik lagi, ngobrolin ekonomi, ngobrolin dagang. Wah, udah itu malaikat nggak mau lagi mendoakan kita. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhiriz zamani nasun min ummati ya'tunal masajida fayaq'uduna fiha hilqan dzikrumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bimhajah. Waduh, ini bahaya ini. Kayaknya terjadi dan mungkin kita pelakunya. Ya'ti, akan datang fi akhiriz zaman, pada akhir zaman sekarang ini. Siapa yang akan datang itu? Nasun, manusia, min ummati, dari umatku, ya'tunal masajid, umat Islam maksudnya. Mereka datang memenuhi masjid, fayaq'aduna, mereka duduk di dalam masjid, berhalakoh-halakoh, bergerombol-gerombol, zikruhumud dunya, mereka menceritakan dunia. Jadi datang ke masjid itu bukan hanya untuk sholat. Setelah sholat maka malah mereka menceritakan jabatan, menceritakan politik, ngobrolin ekonomi, ngobrolin bisnis di dalam masjid. Ya, datang ke masjid, cuma ngobrolnya urusan dunia. Wahubud dunia, bahkan obrolannya itu sekitar hubud dunia, apa cinta kepada dunia, kepada harta, tahta, jabatan. Ini yang diomongin itu mobil di dalam masjid, ngomongin mobil, ngomongin motor, ngomongin rumah. La tujalisuhum, kalau kalian menemukan
orang tersebut masuk ke dalam masjid ngobrolin dunia, ya, maka jangan ditemenin. La tujalisuhum, gak usah ditemenin, gak usah dideketin. Falaisa lillahi bihim hajah, tidak ada kebutuhan untuk mereka bagi Allah, gak ada. Artinya Allah tidak butuh mereka. Waduh, Masya Allah. Walaupun mereka rajin ke masjid, tapi kalau yang diomonginnya urusan dunia, Allah nggak butuh orang-orang tersebut. Maksudnya tidak akan dilihat, dipandang oleh Allah, dan Allah tidak akan mempedulikan mereka walaupun mereka datang ke masjid. Kalau yang dibicarakannya urusan dunia, ya, maka hindarilah kita ngobrolin dunia di dalam masjid. Ya, kalau mau ngobrol di masjid, ya sekitar tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Besok khutbah Jumat depan giliran Ustadz Kamarudin Abdullah, umpamanya ini, yang nyapu misalnya Kang Asep Taufik, atau yang ngajar ngaji fikih nanti Kiai Muhammad Akram Solihin. Ya kalau yang diobrolin itu ya memang seharusnya bagaimana caranya supaya ngobrol supaya masjid ini jadi makmur. Jangan malah di masjid ngobrolin politik, di masjid ngobrolin jabatan. Maka aneh saya kalau ada DKM masjid, ya, yang menerima kunjungan seorang politisi umpamanya, ya, dalam momen tertentu dalam masjid, baik Jumatan atau yang lainnya. Kemudian si politisi ini malah kampanye, terutama di musim-musim pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden umpamanya. Bahkan saya memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu, ya, Republik Indonesia yang melarang keras kampanye di tempat-tempat ibadah, di sarana-sarana pendidikan, dari mulai kampus sampai sekolah-sekolah juga boleh dipakai kampanye, dari mulai musola, masjid, tajuk, gereja, wihara, dan lain sebagainya dilarang keras untuk dipakai kampanye. Dan kalau ada pelakunya itu bisa didiskualifikasi. Kita berikan apresiasi lah kepada KPU dan Bawaslu yang mengeluarkan regulasi tersebut, karena memang dilarang. Kangjeng Nabi juga sampai wanti-wanti kepada kita, kalau ada orang yang seperti itu, la tujalisuhum, jangan dideketin, ya jangan dipilih. Kalau ada politisi kampanye di dalam masjid, kira-kira seperti itu. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, fi ba'dil kutub, di dalam sebagian kitab, mungkin Taurat, mungkin Zabur atau Injil, ya, yang jelas ini tidak disebutkan, sebagian kitab saja. Inna buyuti fi ardi al masajidu, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi sekarang ini, bukan nanti di akhirat, bukan, di dunia ini adalah masjid. Jadi masjid itu rumah Allah, Baitullah. Maka jangan pernah kita mau mengotori rumahnya Allah. Ngotorin rumah Allah itu bukan dengan kotoran atau dengan najis saja, tetapi mengotori rumah Allah itu dengan ucapan-ucapan yang atau obrolan-obrolan yang di dalamnya terkandung urusan dunia. Di masjid itu rumah Allah, tidak layak kita ngobrolin dunia di dalam rumah Allah. Wa inna zawari fiha ammaruha, para pengunjung dari rumahku itu, tamu-tamu dari rumahku itu adalah orang-orang yang mau memakmurkan masjid, orang-orang yang mau ngurusin masjid, yang memakmurkannya dengan cara sholat berjamaah, zikir bersama, istighosah, ratiban, manakiban. Cuma kita ini kiai-kiai NU biasanya, ya, orang-orang NU, karena pengajian itu suka dibarengi dengan guyon dan lain sebagainya, kemudian dengan ada halawah dan lain-lain, kopi, ngudut, maka biasanya kita ini mengadakan pengajian di tempat khusus, di majelis-majelis taklim. Kita mengadakan ratiban, manakiban juga di tempat-tempat khusus, bukan dalam masjid, karena ditakutkan, ya,
setelah ratiban itu, setelah manakiban, kita kan sering ngobrol nih. Orang itu kan senengnya itu ngobrol, ngariung, ngobrol, ngopi, ngudut. Pokoknya serbang dah. Ngobrol, ngaliwat, ngopi, ngudut, terus ngariung. Ya, angnya satu lagi khusus malam Jumat, yaitu ngaji Yasin. Fatubali abdin litutahhiru fi baiti atau tathuru fi baiti. Berbahagialah, beruntunglah bagi seseorang yang bersuci fi baiti di dalam rumahnya, sumar zaroni, terus dia berkunjung kepadaku fi baiti di dalam rumahku. Berbahagia sekali orang yang mandi di rumahnya kemudian bertamu kepadaku di dalam rumahku, yaitu di masjid. Kata Allah nih, fahakkun alal mazur ayyukrima zairahu. Maka bagi yang dikunjungi, yaitu Allah yang sebagai pemilik rumah, itu berhak untuk memuliakan para tamunya. Siapa? Yaitu yang datang, jemaah masjid yang berkunjung untuk sholat berjamaah, untuk zikir, untuk istighosah. Karena dia datang ke rumahku, walaupun dia mandi di rumahnya masing-masing, kemudian datang berbondong-bondong masuk ke rumahku, yaitu ke masjid, maka aku sebagai tuan rumah, kata Allah, berhak untuk memuliakan, untuk menjamu para tamuku itu, ya tentu dengan jamuan-jamuan pahala yang luar biasa nanti di akhirat. Ini firman Allah yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita sebut atau yang kita sebut dengan hadis qudsi. Kata Allah, aku punya rumah di bumi ini. Rumahku itu adalah masjid. Semua masjid, al-masajid itu jamak atau segat muntahal jumu dari masjid. Kalau enggak pakai alif lam, masajid ini termasuk isim ghair munsharif. Tidak boleh pakai tanwin. Jadi bentuk jama yang paling full itu namanya segat muntahal jumu itu. Segat muntahal jumu itu adalah jama taksir kullu jam'in mukassarin ba'da alif taksirihi harfani. Seperti masajid itu setelah alif taksirnya ada dua huruf, yaitu jim dam dal. Aw salah satu ahrufin atau tiga huruf. Aw satu hasakinun, tengah-tengahnya sukun, seperti masobihu. Kalau misbahun lampu, kalau masobihu banyak sekali lampunya. Jadi itu namanya segat muntahal jumu itu. Jadi masjid mana saja, ya, masjid mana saja, di mana saja, yang kecil maupun yang paling besar, tidak dibedakan. Itu bukan masjid, itu musola itu, ya sama aja. Kalau dipakai tempat sujud ya masjid. Nah, kan kemarin juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi, siapa yang membangun masjid walau kamap khosikototin, walaupun seperti kandang burung. Kita kan tahu kandang burung kecil banget. Walaupun masjid itu seperti kandang burung, musola kalau kita, ya tetap aja disebutnya masjid. Cuma kan saya sampaikan kemarin, kebiasaan di kita kalau di satu kampung, satu kedusunan ada masjid yang ada yang dipakai tempat Jumatan disebut masjid jami'. Kalau di kecamatan, masjid yang paling besar disebut masjid besar. Kalau di kabupaten atau kota sebut masjid agung. Kalau di provinsi biasanya disebut masjid raya, ya. Ya kalau di nasional ya masjid Istiqlal. Jadi masjid itu ingat hanya untuk tempat ibadah, bukan untuk tempat ngobrol yang lain, ya. Bukan untuk apalagi ngobrolin dunia, bukan untuk tempat tidur. Ini penting ini disampaikan. Jadi ada orang yang menggunakan masjid malah dipakai tempat tidur. Katanya enak tidur di masjid, dingin. Ya kuma tengena di kipasan, kadang-kadang pakai AC, gratis lagi. Qala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kita ingin tahu siapa orang yang derajat keimanannya bagus, apakah ini imannya masih rendah atau sudah levelnya tinggi, gampang.
Kalau rajin ke masjid, nah itu imannya sudah tinggi itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan berarti orang yang tidak pernah ke masjid atau jarang ke masjid imannya rendah, bukan. Maksudnya ini menjadi penyemangat buat kita lah ya, supaya kita ini, ya siapa lagi yang mau mendatangi masjid kalau bukan kita umat Islam. Itu aja lah. Mohon maaf, saudara kita yang Kristen pasti nggak bakalan mau datang ke masjid. Saudara kita yang Hindu pasti nggak mau datang ke masjid. Ngapain mereka? Nah, ya yang memakmurkan masjid, yang harus memenuhi masjid ya kita orang Islam tentunya. Karena masjid itu tempat ibadah kita, tempat ibadah orang Muslim. Jadi pantas jika Kangjeng Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," jika kalian melihat seseorang yang ta'adul masjid, membiasakan diri datang ke masjid, rajin datang ke masjid, fashhadu, saksikanlah lahu bagi orang itu bil iman, akan keimanannya. Jadi kalau orang beriman ya pasti biasa di masjid. Ya kalau orang Kristen ya datang ke gereja, orang Hindu datang ke pura, kalau orang Buddha ya datang ke wihara. Kalau orang Konghucu datang ke kelenteng. Ya karena ya itu silakan tempat ibadah masing-masing. Kita umat Islam ya ke masjid lah. Maka penuhi masjid-masjid dengan sholat berjamaah, dengan kegiatan zikir, dengan kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hindari kita datang ke masjid untuk ngobrol urusan politik, ekonomi, bisnis, dan urusan dunia yang lainnya, karena itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sa'id bin Musayyab atau bin Musayyib, man jalasa fil masjidi fa innama yujalisu rabbah. Barang siapa yang duduk di dalam masjid, iktikaf, berkunjung ke masjid, itu sama saja dia fa innama yujalisu rabbah, sama saja dia seolah-olah dia sedang bertamu mengunjungi Tuhannya, seolah-olah dia sedang berada di hadapan Tuhannya. Fama haqquhu ayyakula illa khairan, tidak punya hak apa-apa kecuali dia harus berbicara yang baik. Saya bertamu ke rumahnya guru saya lah, misalnya Kiai Abun Bunyamin Ruhiyat Cipasung. Saya datang berkunjung ke sana, berkunjung ke guru saya Kiai Abun di kediaman beliau. Saya tidak pantas ngomong yang tidak layak di hadapan guru saya Kiai Abun, karena beliau orang yang saya hormati. Begitu pula ketika kita berada di dalam masjid, itu sama saja kita sedang berada di rumah Allah. Kita sedang bertamu ke hadapan Allah, maka tidak berhak kita ngomong yang bukan-bukan. Fama haqquhu ayyakula illa khairan, ya, kecuali hanya idza waradal istisna ba'dan nafi yufidul hasrul iktisar. Kalau ada kalimat pengecualian didahului dengan kalimat negatif, maka itu maknanya menghanyakan, ya, ngawungkulkan. Kalau orang sudah bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti hanya Allah yang Tuhan. Demikian juga ini, tidak berhak dia mengucapkan apapun kecuali hanya kebaikan. Berarti hanya hal-hal yang baik saja yang berhak dia ucapkan. Gitu. Di masjid itu kita sedang berada di rumah Allah. Di masjid itu kita sedang bertamu, berhadapan dengan Allah. Maka tidak boleh kita mengucapkan yang lain kecuali hanya ucapan-ucapan yang baik. Selain dari zikir itu juga masjid bisa digunakan kegiatan sosial, misalnya ijab kabul pernikahan, boleh di masjid, boleh. Itu bukan tidak dilarang oleh Kangjeng Nabi, oleh agama, tidak dilarang. Atau misalnya membagikan zakat fitrah, silakan di masjid. Ya. Tetapi untuk menjaga hal-hal yang bukan-bukan, seharusnya masjid itu mempunyai tempat ya untuk pembagian hewan kurban misalnya. Jangan di dalam masjidnya, tetapi ya di halamannya, di halaman masjid. Jangan sampai kegiatan sosial itu justru menjadikan masjid jadi kotor. Mari kita muliakan masjid, mari kita makmurkan masjid. Siapa lagi yang akan
meramaikan masjid kalau bukan kita umat Islam? Selalu memakmurkan masjid. Masjid di kampungnya itu diisi dengan kegiatan pengajian rutin, diisi dengan kegiatan ngajar santri, diisi dengan kegiatan sholat berjamaah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.